Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang memuat tentang hadis-hadis ahkam, hadis-hadis seputar hukum-hukum agama Islam. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, kitab tentang salat, babnya babu syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat salat. Pada kesempatan yang lalu terakhir pembahasan hadis nomor 209 ya. Pada kesempatan malam hari ini hadis yang berikutnya al-haditsu al-asiru wal mi'atan, hadis nomor 210. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Al-ardu, kata Nabi, bumi atau tanah itu, kulluha masjidun, semuanya bisa menjadi tempat sujud, tempat untuk sholat, illal maqbarata, kecuali al-maqbarah, pemakaman atau pekuburan, wal hammam, dan tempat buang hajat, toilet. Ini bukan tempat untuk digunakan sholat. Hadisnya adalah rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, walahu illah, dan hadis ini memiliki cacat. Namun hadis ini disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitabnya Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Beliau mengatakan wa sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani, dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil di hadis nomor As-Sabi'u wa Thamanuna wal Mi'atan. Di Irwaul Ghalil hadisnya nomor 287. Jadi disahihkan oleh Syekh
Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga tanah atau buminya Allah semuanya bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat, kecuali al-maqbarah, pekuburan. Jadi yarhamkallah, tanah yang memang disiapkan untuk memakamkan jenazah, menguburkan jenazah, disebut dengan pemakaman, ya, tempat pemakaman atau pekuburan. Itu bukan tempat untuk sholat 5 waktu. Tetapi disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang lain, Nabi pernah sholat jenazah di atas kubur. Jadi apabila seorang tertinggal dari sholat jenazah dan orang yang meninggal itu memiliki jasa di dalam Islam, itu para ulama Ahlussunnati wal Jamaah menyatakan disunahkan atau disyariatkan kita sholat jenazah di atas kuburnya. Lebih-lebih kalau meninggalnya belum ada 1 bulan. Itu penjelasan dari hadis-hadis yang sahih, sebagaimana datang dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya, tentang perbuatan Nabi SAW, yang mana beliau pernah sholat di atas kuburan. Di antara yang pernah dilakukan Nabi adalah ketika beliau tidak tahu seorang wanita, dalam satu riwayat seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjidnya Nabi, meninggal dunia. Jasanya adalah membersihkan masjid. Maka Nabi kemudian bertanya di mana kuburnya, dan beliau menyalati jenazah orang tersebut atau sahabat tersebut atau sahabiah tersebut di atas kuburnya. Perhatikan, ini bukan sholat fardu dan bukan sholat sunnah yang lain, namun di sini sholat jenazah, yaitu sholat yang tidak memiliki rukuk dan sujud. Adapun sholat yang memiliki rukuk dan sujud tidak diperkenankan dilakukan di area pemakaman. Jangankan di area pemakaman, nanti akan datang hadisnya, sholat menghadap ke kuburan juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah al-hammam, tempat buang hajat, toilet, kamar mandi. Itu juga kalau di Arab biasanya disebut dauratul miyah. Itu tempat yang bukan digunakan untuk sholat 5 waktu. Baik, pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis yang mulia tersebut? Disebutkan di sini, jawazus sholati fi jami'i biqa'il ardi. Jawazus sholati, bolehnya sholat, fi jami'i, di semua, biqa'il ardi, semua dari bidang-bidang tanah, semua permukaan tanah, illal maghbarata wal hammama, kecuali pekuburan dan juga toilet, tempat buang hajat dan tempat untuk mandi, kamar mandi, mutlaqan, dan ini larangannya secara mutlak. Wa huwa mukhassisun, dan hadis ini mengkhususkan li hadis terhadap hadis yang lainnya yang berbunyi Nabi bersabda, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Tanah atau bumi itu Allah dijadikan oleh Allah Ta'ala masjidan, menjadi masjid, tempat sujud, wa tahura, dan sarana atau alat yang digunakan untuk bersuci, ya, karena tanah itu bisa digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu untuk mengangkat hadas kecil, dan sebagai pengganti mandi untuk mengangkat hadas besar. Jelas ini para jemaah dari hadis yang mulia tersebut. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Al-hadithu al-hadiya asyara wal mi'atan, hadis yang ke-211. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an yusalla, untuk dikerjakan salat, fi sab'i mawatin, di 7 tempat.
Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang an yusalla, untuk dikerjakan salat fi sab'i mawatina, di 7 tempat. Yang pertama al-mazbalati. Apa yang dimaksud dengan al-mazbalah? Ini kasih angka 1 ya, yaitu maudhi'u ilqa'iz zibli, tempat dibuangnya sampah. Jadi tempat untuk sampah, tempat pembuangan sampah, itu bukan tempat untuk sholat. Yang terkumpul sampah yang banyak di situ, itu bukan tempat untuk sholat. Yang kedua wal majzarati. Yang kedua majzarah. Apa yang dimaksud al majzarah? Yaitu al makanul ladzi, tempat yang tudbahu fihi, yang disembelih di tempat itu, al mawashi, hewan-hewan ternak, au tunhar, atau disembelih onta-onta. Jadi tempat tersebut memang biasa digunakan untuk tempat penyembelihan. Itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Tempat yang khusus digunakan untuk penyembelihan. Taib. Kemudian yang ketiga wal makbarati, dan pekuburan atau pemakaman. Sudah dibahas tadi dalam hadis yang sebelumnya ya. Ini yang ketiga. Jadi area pemakaman tidak boleh digunakan untuk sholat. Kemudian yang keempat wa qari'atit tariqi, dan tengah jalan. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, makna qari'ah adalah wasat. Jadi qari'atut tariq maknanya adalah wasatuhu atau wasatuha, yaitu tengah jalan. Tidak boleh sholat di tengah jalan ya, walaupun jalannya sepi. Makanya para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalau mau sholat id jangan menutup jalan ya, termasuk ini. Jadi tidak ada tuntunannya sholat id di tengah jalan. Walaupun orang bisa memahami kita sedang sholat id, tapi tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Pertama, menutup jalan itu dilarang dalam hadis yang lainnya, walaupun diperselisihkan tentang sahih atau tidaknya, tapi sebagian ulama menghasankan. Ketika sahabat-sahabat hendak pergi perang, di antara wasiat yang disampaikan Nabi, tidak boleh menutup jalan. Jadi dalam kondisi perang itu tidak boleh menutup jalan. Makanya tidak boleh kita mengadakan pengajian menutup jalan, kemudian mengadakan walimahan, apalagi yang bukan itu. Yang disyariatkan untuk kita mengundang orang banyak saja, tidak boleh kita menutup jalan. Jadi di mana kalau misalnya masjid tidak cukup, ya di halaman-halaman rumah tetangga ya, pinjam atau izin memakai halaman rumah tetangga. Saya pernah diundang untuk menggantikan guru kita ya, Syekhuna Al-Walid Ustadz ya, Al-Ustadz Al-Fadil Aun-Rafiq Gufron LC Hafizahullah Ta'ala, untuk mengisi tablik akbar di Trenggalek. Saya pernah ini, sama siapa dulu ya, sama Ustadz Panji atau siapa, berangkat pagi-pagi sebelum subuh atau kalau tidak salah. Itu di sana yang hadir tuh lebih dari 1000, tapi tidak menutup jalan, menggunakan halaman tetangga untuk tempat kajiannya. Yaitu Ahlus Sunnah seperti itu. Jadi tidak boleh menutup jalan, walaupun membludak tetap tidak boleh menutup apa? Jalan. Gunakan halaman-halaman tetangga. Harus demikian. Apalagi acara-acara tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya saja tidak boleh kita menutup jalan. Rasulullah mewanti-wanti para sahabat yang hendak perang. Bayangin ini perang, bukan persoalan yang gampang ini. Tetap tidak boleh menutup jalan. Karena perang itu ibadah, maka ibadah tidak boleh merusak dan mengganggu kepentingan orang banyak. Seperti orang hendak mencium Hajar Aswad, hukumnya apa? Bukan wajib, sunnah muakkadah. Tapi di sana tidak boleh kita menyakiti orang, mengganggu orang yang sedang beribadah di sekitar mataf, tempat tawaf. Tidak boleh gara-gara ingin mencium Hajar Aswad kemudian mendorong orang sampai ada orang yang jatuh. Jadi dia ingin mengejar yang sunnah, melakukan yang haram. Bukan dapat sunnah tapi dapat apa? Dosa. Bukan mendapatkan pahala sunnah tapi mendapatkan dosa. Maka tidak boleh ya.
sholat di tengah jalan. Ini mudah-mudahan tidak ada yang marah dengan saya. Sembarang-barang kok gak oleh. Bukan masalah begitu, ini masalah agama, tidak boleh dibuat main-main. Ya memang tidak boleh, memang demikian ya. Kemudian yang keberapa sekarang? 5. Wal hammami, dan kamar mandi atau toilet, tempat buang hajat. Ini juga tidak boleh digunakan untuk sholat, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya sudah ya. Kemudian wa ma'atinil ibili. Wa ma'atinil ibil, apa yang dimaksud ma'atin al-ibil? Yaitu hiya mabrokul ibil, tempat menderumnya atau duduknya unta-unta. Indal ma'i, yang ada di dekat atau di sisi air. Jadi walaupun sebagian ada yang mengartikan kandang unta. Jadi kandang unta itu tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Tetapi di sini Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi mendetailkan, bukan sembarang kandang unta, tapi apa? Tempat yang digunakan unta untuk menderum atau duduk. Khawatirnya kalau kita duduk di situ disepak sama untanya, atau kita sholat di situ. Makanya tidak boleh kita sholat di tempat menderumnya atau istirahatnya atau duduknya unta ya. Jadi kata Syekh, hiya mabrokul ibil, dia adalah tempat menderum atau duduknya unta, indal ma'i, di sisi air. Wa matuqimu fihi, dan tempat di mana unta-unta itu berdiri di sana, wa ta'wi ilaihi, dan beristirahat di sana. Sebab kadang-kadang kandang unta itu luas, di situ ada tempat untuk istirahat pemiliknya dan seterusnya, itu tidak termasuk. Tapi yang dimaksud di sini yang unta biasa duduk di situ, menderum di situ, istirahat di situ, itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Kemudian yang ke-7 adalah wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas dari Ka'bah, rumah Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh sholat di atas Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah sunnah ya. Kemudian ini banyak yang kurang paham ya. Ini ada. Jadi guru-guru kami ketika kami tinggal di Mekah itu diberitahu, kamu kalau pengen sholat di dalam Ka'bah tidak usah menunggu menjadi presiden atau menteri, masuk saja di Hijr Ismail itu di dalamnya. Itu sudah sholat di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah dulu itu seperti kubus, bukan bukan seperti kubus seperti balok. Jadi bukan seperti sekarang ini, seperti kubus, tidak, seperti balok. Jadi kalau kita sholat di dalamnya Hijr Ismail, Hijr Ismail itu nama untuk pondasi yang dulu pondasi Ka'bah yang asli, yang sekarang ditandai dengan setengah lingkaran, tapi tingginya sekitar 1,4 meter saja, tidak terlalu tinggi. Di dalamnya itu Ka'bah itu. Jadi kalau kita sholat di situ, dan tidak harus menghadap ke tembok Ka'bah itu, karena di sholat dalam Ka'bah itu mau menghadap ke mana saja boleh. Tapi kalau kita tidak menghadap ke arah situ, biasanya diprotes orang yang belum paham ya. Tapi kalau kita paham, silahkan mau menghadap kemana saja. Karena sholat di dalam Ka'bah bebas menghadap. Yang tidak boleh sholat di mana? Di atas sutuhnya, di atas atapnya Ka'bah. Jadi fauqa dhahri baitillahi ta'ala, di atas atapnya rumah Allah Ta'ala. Hadis rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa dha'afahu, dan beliau melemahkan hadis tersebut. Al-Imam at-Tirmidzi melemahkan hadis tersebut, dilemahkan oleh Imam Tirmidzi. Dan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan Syekh Albani juga melemahkannya, wa dha'afahu asy-Syekhul Albani, beliau juga melemahkannya. Tapi kenapa di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Artinya tempat sholat itu banyak, ya jangan memilih yang ini. Setidaknya ini hukumnya kalaupun tidak sampai haram, minimal dimakruhkan sholat di tempat-tempat tersebut. Jadi hendaknya dihindari. Apalagi hadis yang sebelumnya, Al-Maqbarah dan Al-Hammam itu disahihkan oleh sebagian ulama kita. Taib. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah an-nahyu anis salati fil mawatinis sab'ah, larangan solat di tempat-tempat yang jumlahnya 7 tadi, al-madkurati fil hadis, yang disebutkan di dalam hadis tersebut.
Jadi tetap Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitabnya Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram mengatakan tetap ini dilarang. Walaupun beliau tidak menyebutkan secara sharih atau tegas apakah larangannya itu sebatas makruh atau haram, yang jelas ya kita hindari. Masih banyak tempat yang lain yang boleh digunakan untuk sholat. Baik. Kemudian hadis berikutnya, Al-hadithu ats-tsaniya asyara wal mi'atan, hadis yang ke-212. Wa an Abi Marthadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dari Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, kata Abu Marthad Al-Ghanawi, seorang sahabat ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke arah kubur-kubur, ke arah kuburan-kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk-duduk di atasnya. Rawahu Muslim. Ini mungkin kalau ibu-ibu jarang ya, atau remaja putri atau akhwat jarang. Tapi bagi para ikhwan yang biasa mengantarkan jenazah ke kubur atau terkadang ziarah kubur, itu tidak boleh duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan ya di atasnya pas, di mana di bawah itu mayat dikuburkan. Tapi kalau duduk di sela-sela kubur atau di jalan-jalan yang dilewati itu boleh. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadisnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah pernah ketika menunggu jenazah dikuburkan, beliau itu duduk-duduk bersama para sahabat, dikelilingi para sahabat, beliau memberikan mau'idhah. Jadi sambil menunggu jenazah dikubur itu, kalau kita tidak ikut mengurut, ya, kita boleh duduk, tapi jangan duduk di atas kuburan, duduk di jalannya. Mau duduk bersila, doprok itu ya, beralaskan tanah boleh, atau jongkok silahkan. Yang penting jangan duduk di atas kuburan. Itu larangan. Yang saya ingat dari ulama-ulama kita, bahwa larangan duduk di atas kuburan itu ada dua yang menjadi esensi larangan, inti larangan, yaitu ihanatu ashabil kubur. Dilarang karena dia menghina atau merendahkan penghuni kubur. Yang kedua dilarang adalah duduk lil ibadah, duduk untuk beribadah di atas kuburan. Tidak ada tuntunannya ibadah di atas apa? Kuburan. Maka larangannya itu dua, lil ihana atau lil ibadah. Jadi misalnya ingin baca apa, surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya di kuburan, tidak ada tuntunannya. Baca Al-Quran di kuburan sebanyak-banyaknya. Ada riwayat bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau saya mati bacakan Al-Fatihah di kuburan. Tidak ada riwayat yang sahihah dari Imam Ahmad. Yang betul riwayatnya dhaifah, lemah. Jadi yang betul riwayatnya apa? Lemah. Sehingga tidak ada pesan atau wasiat dari Imam Ahmad yang sahih dari Imam Ahmad yang mengatakan kalau beliau meninggal minta dibacakan Al-Fatihah di kuburannya beliau. Tidak ada. Karena tidak mungkin Imam Ahmad meminta dengan wasiat yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Beliau itu adalah ahlul hadis, seorang yang sangat sangat teguh dalam memegang teguh hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Belum ada manusia yang bisa menandingi Imam Ahmad. Disebutkan oleh guru-guru kami, Imam Ahmad itu hafal 750 hadis sampai 1 juta hadis. Bayangkan, hafalan hadisnya sangat banyak sekali. Dan tidak mungkin beliau menyelisih seperti kita menyelisih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya, tidak ada riwayat yang sahihah dari Imam Ahmad. Ya, kemudian di sini dijelaskan larangan untuk sholat menghadap ke kuburan, yaitu, ya, larangan ini ada dua. Larangan yang paling parah dan ulama sepakat adalah dia tidak menghadap kiblat, tapi sholatnya menghadap ke kuburan seseorang. Ini jelas. Kenapa ini? Syadzan lidhari'ah, untuk menutup apa? Jalan menuju ke perbuatan syirik. Karena awalnya hanya menghadap ke arah kuburan itu, lama-lama akan menyembah penghuni kubur itu atau menyembah kuburan itu. Bisa difahami? Ini yang pertama. Jadi dia sholat tidak menghadap kiblat, tapi menghadap apa? Kuburan seseorang.
entah li ta'zim, mengagungkan penghuni kubur itu, atau apalah kita tidak tahu, ditabarruk, mencari berkah, atau tidak boleh, tidak sah. Salat itu di antara syarat sahnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, dia salat menghadap ke arah kiblat tapi di depannya pas tidak ada penghalang apapun, itu adalah makbarah atau kuburan. Itu larangan. Ulama berbeda pendapat tentang sholat yang kedua ini ya. Sudah paham kondisi yang kedua? Kalau pertama sudah disepakati. Yang kedua ini sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah, harus diulangi. Sebagian ulama mengatakan sholatnya sah tapi dosa, karena dia melanggar larangan Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama sunnah memberikan solusi bagaimana kalau sudah terjadi faktanya di masjid, ada masjid besar bahkan masjid terkenal, itu depannya ada makbarah, pekuburan dari mungkin yang wakaf masjid itu atau tokohnya sudah terlanjur dikuburkan di depan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama sunnah yang lainnya memberikan solusi, jalan keluar. Makhrajnya apa? Jalan keluarnya apa? Satu, dibuat jalan di depan kuburan itu, sehingga ada tembok masjid sendiri, ada tembok kuburan sendiri. Dan diantaranya dibuat jalan yang penting manusia bisa lewat, atau kalau sekarang ya sepeda motor atau becak bisa lewat. Tidak harus bisa dilewati kendaraan roda 4, tidak harus. Itu pertama. Kalau tidak bisa seperti itu, ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya boleh dengan dua tembok langsung. Jadi tembok kuburan mepet dengan tembok apa? Masjid. Tapi tembok masjid harus tinggi, tembok kuburan juga harus tinggi, sehingga dari dalam masjid tidak bisa terlihat makbarohnya kuburannya. Ini kalau tidak bisa diberi jalan. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi, sudah saking mepetnya. Maka dibuat tembok dua, sehingga terpisah antara apa? Kuburan dengan apa? Masjid. Kalau temboknya masih satu, tembok masjid saja, walaupun tinggi, sebagian ulama tidak memperbolehkan. Apalagi tembok rendah atau ada jendelanya bisa lihat kuburan langsung, itu jelas tidak boleh. Hanya saja bagaimana sholatnya diterima atau tidak, ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan dosa tapi sholatnya masih diterima. Sebagian ulama mengatakan harus diulangi sholatnya. Sebab apa? An-nahyu apa? An-nahyu larangan apa? Ini kaidah ini. Yaktadi al-fasad, ya tak? Mengharuskan adanya kerusakan. Maka ya minimal dosa, minimal. Ulama itu berpendapat begitu. Maksimalnya sholatnya harus diulang, tidak sah. Maka dari itu takmir masjid, yang mengelola masjid jangan marah dengan saya, ini hadis Rasulullah masalahnya. Bukan. Lah kita ikut ulama sunnah, jangan ngarang pendapat sendiri, tidak boleh kita berfatwa sendiri. Kita ini kapasitasnya apa? Maka ya beri tembok itu minimal kayak Syekh Utsaimin, temboknya dua. Tembok kuburan sendiri tinggi. Nah nanti tembok kuburan yang misalnya yang sebelah jalan atau sebelah sana, bukan dekat masjid, itu rendah, nggak ada masalah. Yang penting yang di depan masjid ini tidak boleh terlihat kuburannya. Jadi orang tidak bisa ngelongok melihat apa? Pekuburannya. Nanti masjid juga temboknya tinggi, begitu. Bisa difahami ini para jamaah yang rahmatullah taala. Insya Allah semua itu ada solusinya kalau kita mau belajar. Hanya saja kita ini seringnya tidak mau belajar, terus kemudian ngengkel, dan ngengkel itu tidak ada obatnya, ya. Kalau ngengkel tidak ada obatnya. Yang harusnya ya makanya apa namanya? Syifaul alil apa? Syifaul alil apa? Syifaul alil. Obatnya apa namanya? Seorang yang sakit ya diberi dawa. Obatnya orang yang apa? Jahil, syifaul jahli apa? Ya belajar, yaitu apa? Ta'allum, mencari ilmu. Maka hendaknya seorang itu mencari ilmu agar tahu ilmu. Dan tidak ada tuntunan dalam Islam, saya nanti kalau mati karena saya ini yang mewakafkan tanah masjid, kuburkan saya di depan masjid supaya saya didoakan banyak orang. Walaupun kita dikuburkan di dalam masjid sekalipun, bukan di depan lagi, kalau kita tidak pernah sholat, tidak ada doa yang bisa sampai kepada kita, iya tak? Apalagi kufur kepada Allah, apalagi tidak beriman, walaupun dikuburkan di dalam masjid. Fir'aun misalnya dikuburkan di dalam masjid, dibuatkan masjid besar di Mesir misalnya, tetap tidak akan diterima doanya orang yang mendoakannya. Jadi yang jadi persoalan itu bukan kita dikuburkan di mana, ya. Dan tidak ada tuntunan demikian. Kalau ada yang mengatakan, lah Rasulullah kan kuburannya dalam masjid. Sebentar, kita lihat sejarah dulu.
Kita kembali ke belakang di zaman Nabi. Nabi ketika meninggal itu tidak dikuburkan di dalam masjid dan tidak pula di depan masjid. Beliau dikuburkan di dalam kamarnya Aisyah bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang masuk ke dalam area masjid itu adalah dahulu karena kejahilan seorang raja yang sudah diperingatkan oleh para ulama, tetap memperluas masjid sampai ke bagian kuburan sama Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai rumah Nabi masuk ke area masjid. Padahal di zaman para sahabat tidak ada yang berani melebarkan Masjid Nabawi itu ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani. Mereka tahu ilmu, tapi begitu keilmuan mulai jauh, ya, orang mulai tidak faham sunnah, akhirnya ada seorang raja yang memasukkan, ya, rumah Nabi di dalam area masjid. Jadi kita harus tahu sejarah juga supaya kita tidak berpendapat tanpa dasar ilmu. Tapi pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang ke-212 tadi adalah mayustafadu minal hadis al-faidatul ula adamu jawazis salati, tidak bolehnya salat, adamu jawazis salati, tidak bolehnya salat mutawajjihan menghadap ilal kuburi, ke arah kuburan-kuburan, wal julusi, dan tidak bolehnya duduk alaiha, di atas kuburan-kuburan, wa alaihi jama'atun minal ulama. Inilah pendapat yang dipegangi oleh sejumlah ulama, bukan satu ulama lah, ya, sejumlah ulama. Ats-tsaniyah, pelajaran yang kedua, wujubul istinabi, wajibnya seorang menjauhi an kulli fi'lin, semua bentuk perbuatan yuaddi, yang bisa membawa atau mengantarkan ila syirki, kepada perbuatan syirik. Jadi sholat menghadap kuburan itu bisa membawa kepada perbuatan syirik, yang akhirnya mengagungkan kuburan, meminta kepada penghuni kubur, termasuk duduk di atas kuburan untuk ibadah, itu bisa membawa kepada perbuatan syirik. Akhirnya berdoa meminta kepada penghuni kubur, meyakini bahwa kalau berdoa di samping kuburan si fulan doanya lebih mustajab. Makanya ziarah kubur itu kan oleh ulama sunnah dibagi 3. Ziarah kubur, yang pertama apa? Az-ziyarah asyirkiyah, ziarah kubur yang isinya berupa kesyirikan, yaitu datang ke kuburan kemudian meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada mereka. Ini namanya az-ziyarah asyirkiyah. Kemudian ziarah kubur yang kedua adalah az-ziyarah al-bid'iyah, ziarah kubur yang bid'ah, tidak ada tuntunannya, yaitu meyakini bahwa berdoa atau beribadah di samping kubur itu lebih afdol daripada di tempat yang lain. Ini bid'iyah, ini tidak sampai syirik tapi bid'iyah. Berdoanya masih Allahumma atau Rabbana atau Rabbi, tetapi dia meyakini saya kalau berdoa di samping kuburan si fulan ini lebih mustajab. Ini bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian ziarah yang ketiga, ini yang sunnah, yaitu az-ziyarah asy-syar'iyyah, ziarah yang disyariatkan, yaitu datang berziarah dalam rangka apa? 1. Mengingat kematian. 2. Mengingat akhirat. 3. Menyampaikan salam dan mendoakan orang yang meninggal itu. Mendoakan orang yang meninggal. Jadi ziarah kubur itu bukan berdoa untuk diri sendiri di kuburan. Itu keliru itu. Tidak tepat itu. Tidak ada dasarnya. Yang betul mendoakan orang yang meninggal itu, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ahla diyar, ya, minal mu'minin wal muslimin, wa insyaallahu bikum lalahikun, yarhamullahul mustaqdimina. Ini doa ini sini. Yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang dahulu mendahului kami dan yang terakhir meninggal sesudah kami. Ini semuanya diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, mendoakan ashabul kubur, mendoakan ahlul kubur, bukan mendoakan diri sendiri di kuburan. Nah, itu tolong diluruskan supaya kita tahu. Sehingga ziarah kubur ada berapa macam? 3. Az-ziyarah asyirkiyah, yang syirik, yang tidak boleh meminta-minta kepada mereka atau bahkan sholat menyembah mereka. Kemudian az-ziyarah al-bid'iyah, ziarah yang bid'ah, berdoa dan beribadah di atas kuburan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga az-ziyarah asy-syar'iyyah, ziarah yang disyariatkan. Itu kesimpulan dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang macam-macam ziarah kubur, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, al-haditsu
Ats-tsalitsa asyara wal mi'atan, hadis yang ke-213. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjida falyanzur. Idza apabila jaa datang ahadukum, salah seorang di antara kalian, al masjida datang ke masjid, masuk masjid, falyanzur hendaknya dia melihat, fa in ra'a apabila dia melihat, fi na'laihi di kedua sandalnya adzan, ada adzan. Adzan dijelaskan oleh para ulama adalah kotoran, ya. Adzan sesuatu yang mengganggu, au qadaron atau kotoran. Kotoran di sini bisa wasah, kotoran biasa, atau ghaid, kotoran yang najis. Maka falyamsahhu, hendaknya dia mengusapnya, membersihkannya. Jadi hendaknya dia mengusapnya atau membersihkannya. Kemudian wal yusalli fihima, lalu dia salat menggunakan keduanya, menggunakan kedua sandalnya. Di dalam Islam boleh salat memakai sandal, asal salatnya apa? Asal sandalnya itu suci, tidak ada najis padanya. Dan ini bisa dipraktekkan, ya, khususnya mereka-mereka yang punya kesenangan mengendaki gunung, atau mereka-mereka yang misalnya pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dia sholat dengan melepas sandalnya karena banyak yang bisa melukai kakinya, maka boleh dia sholat menggunakan sandal atau sepatu, ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Taib, apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Ma yustafadu minal hadis al-ula, al-faidatul ula, pelajaran pertama, faidah yang pertama, masyru'iyatus sholati fin ni'al, disyariatkan untuk sholat dengan memakai sandal-sandal. Idza tahaqqaqat taharatuha, apabila terwujud kesuciannya, bisa dipastikan kesuciannya. Siapa yang pernah praktek? Dipraktekkan sekali-kali, ya. Pas misalnya sholat di pantai atau mana, ya, gitu, sholat di tempat yang dingin. Saya berapa kali itu ada acara di Daurah Batu itu pakai sandal, ya. Dingin sekali. Tidak bawa sajadah, tidak dapat karpet. Itu sholat pakai sandal itu. Kalau tidak pakai sandal bisa masuk angin itu. Dingin sekali, lantainya seperti es itu. Gitu. Ya, sholat memakai sandal. Sunnah Nabi SAW. Ini kalau tidak dikaji itu, akhirnya mosok sholat sandalan gitu. Ngarang-ngarangnya Wahabi gitu. Jadi yang ngaji dulu lah, jangan menghina orang yang membacakan hadis-hadis Nabi SAW, ya. Taib. Atsaniyah, hadis yang kedua, mashun ni'ali bil ardi, mengusapkan sandal pada tanah, itu adalah taharatun laha, bentuk mensucikan sandal-sandal tersebut minan najasah. Jadi sandal kita diusap, kalau kena kotoran diusap ke tanah, itu cara mensucikannya, seperti itu. Dan itu petunjuk Nabi SAW. Kalau ada orang mengatakan nanti tetap ada baunya, ya mesti. Sekarang istijmar, ya, istijmar itu apa? Toharoh dengan batu, bukan dengan air. Ya, itu mesti ada yang mengancir itu, yang tertinggal itu pasti ada. Ya minimal bau lah, ya. Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi anehnya manusia, tidak pernah ada yang mencela pesawat terbang itu tidak ada airnya tapi dikasih tisu, atau hotel tidak ada airnya tapi dikasih itu. Tidak ada yang mencela itu, ya, tisu. Walaupun ulama sekarang mengatakan tisu dikiaskan dengan batu, tapi batu lebih aula. Kenapa? Ada dalam nas batu, tisu tidak ada dalam nas, ya kan? Batu ada dalam nas, disebutkan dalam nas. Kalau dinaskan berarti dia pengganti air memang. Tanah juga pengganti air. Tayamum itu. Ya tayamum itu tidak sama dengan wudu. Apa ada tayamum kumur-kumur? Kumur-kumur dulu, hirup ke hidung, ya. Ayo siapa yang tayamumnya mau seperti wudu? Kumur-kumur dulu, hidup ke hidung. Orang sekarang kan banyak akal-akalan. Agama mau diakal-akalkan, tidak bisa, ya. Sama seperti begini, orang kalau buang angin
Itu yang buang angin mana? Bawah kan? Kenapa yang di wudu ini kok bukan bawahnya, kok mulutnya? Ya begitu syariat, tidak bisa dibuat main-main. Jadi kita berjamaah yang rahmatullah ta'ala mengikuti syariat agama. Jangan dipikir dengan akal. Akal kita ini terbatas, tidak sanggup kita untuk menggunakan akal kita sebagai penilaian atas agama, apalagi syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa gunakan batu, gunakan batu. Adapun nanti kalau ketemu air silakan dibersihkan lagi kalau risih ya. Tapi intinya sudah suci dengan batu itu. Dengan 3 batu itu sudah apa? Suci. Dengan digosok-gosok sandalnya ke tanah sudah suci. Ini hadis Nabi SAW. Ats-tsalits yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah ats-tsalitsatu wujubun nadhari, wajibnya melihat finnial, pada sandal-sandal qabla sholati, sebelum sholat. Jadi kalau kita hendak sholat memakai sandal, harus dilihat dulu sandal bawahnya ya. Bagian bawah dari sandal itu dilihat. Fa in ra'a adan, jika dia melihat ada satu yang mengganggu atau kotoran yang najis, azalahu bil mashi, maka dia menghilangkannya dengan mengusapnya. Kemudian ar-rabi'ah, pelajaran yang keempat, sihhatus sholati, sahnya sholat, liman talbasu, bagi siapa yang memakai liman talabbasa, bagi siapa saja yang dia terkena binajasatin, kenajisan, sesuatu yang najis, nasian, dia lupa, laha, terhadap najis tersebut. Jadi orang kena najis lupa dia. Tsumma arafa athna as-shalah, kemudian dia mengetahui bahwa ada najis di tengah-tengah sholat. Lakin tajibu, akan tetapi wajib izalatuha, untuk menghilangkannya fauran, seketika. Tsumma yastamirru, kemudian dia melanjutkan fi sholatihi, di dalam sholatnya. Jadi sah sholatnya seorang yang terkena najis. Misalnya ada najis pada sandalnya, asal dia menghilangkan. Atau misalnya ada najis pada misalnya kakinya, dia bisa menghilangkan, dia bawa tisu misalnya, bersihkan dengan tisu. Kemudian setelah itu kalau sudah bersih, dia melanjutkan sholatnya. Jadi najis itu jika mengenai badan atau apa yang kita pakai, bukan membatalkan wudhu. Ini keliru, ini banyak yang keliru. Misalnya ibu-ibu ini, akhwat-akhwat atau ummahat atau para ustadzah, sudah wudhu mau sholat, putranya pipis, ya kan? Terus kemudian terkena tangannya atau kakinya ibu-ibu, terkena apa? Pipis putranya, kan najis. Najis. Maka ketika dia selesai membersihkan itu, jika dia mau sholat, cukup dia membersihkan yang kena najis tadi, tanpa harus mengulang wudhu, karena dia sudah wudhu dengan sempurna. Bisa dipahami ini? Sudah wudhu dengan sempurna. Ini banyak yang keliru, wudhu lagi. Tidak wudhu lagi, cukup dibersihkan yang terkena najis tersebut. Karena seorang yang sudah wudhu dengan sempurna, tidak ada kewajiban untuk dia mengulang wudhunya. Jadi hadis ini tadi diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah radhiyallahu ta'ala anhu rahimahumullah. Semoga Allah merahmati kedua ulama kita itu. Hadis yang berikutnya, al-haditsu ar-rabi'a asyara wal mi'atan, hadis yang ke-214. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adha, apabila salah seorang di antara kalian menginjak al-adha. Al-adha di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Luqman As-Salafi adalah al-qadaru, kotoran yang najis, wal wasahu, maupun kotoran biasa yang tidak najis. Apabila menginjak bi khufaihi, dengan 2 khufnya. Khuf itu sepatu kulit yang lembut yang menutupi kaki sampai di atas mata kaki, itu khuf namanya. Jadi dia seperti kaos kaki, menyelubungi seluruh kaki dan tidak ada lubang-lubangnya, semua tertutup rapat. Khuf namanya. Sepatu yang lembut, bukan sepatu yang kasar. Terbuat dari kulit, Biasanya dipakai oleh orang-orang Arab sampai sekarang ini di musim-musim dingin,
maka dia jika menginjak dengan khufnya, fatahuruhuma, maka sucinya keduanya itu maka akan menjadi alat untuk mensucikan keduanya adalah at-turabu, tanah. Fatahuruhuma, yang bisa mensucikan kedua sandalnya, kedua khufnya itu, sepatunya itu adalah apa? At-turabu, tanah. Akhrajahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Al-faidatul ula, faidah yang pertama, masul khuffi biturab, mengusap khuf atau sepatu dengan tanah. Kemudian wadalku fihi, dan menggosok-gosok pada tanah, menggosok-gosokkan pada tanah, yakfi, ini sudah cukup li taharatil khuf, untuk mensucikan khuf, sepatu dari kulit yang tipis atau lembut itu. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, ats-tsaniyatu samahatus syariati. Hadis itu menunjukkan betapa tolerannya syariat agama, wa yusruha, dan betapa mudahnya atau ringannya. Jadi syariat agama Islam penuh dengan toleransi dan mudah. Jadi tidak susah-susah, harus begini begitu, tidak, mudah sekali. Cukup apa? Digosok-gosokkan, diusap-usapkan ke tanah sampai hilang apa? Ainnya, najisnya, ya. Thayyib. Kemudian hadis yang berikutnya, tambah satu lagi hadis, ya. Al-haditsu al-khamisah asyara wal mi'atan wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin al-Hakam. Muawiyah itu banyak, ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan ada Muawiyah al-Hakam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi as-salata, sesungguhnya salat ini, kata Rasulullah, la yasluhu fiha, tidak layak, tidak pantas ada di dalamnya syai'un, sesuatu, min kalamin nas, dari perkataannya manusia. Innama, sungguhnya, huwa tasbih, sesuatu yang pantas adalah tasbih, mensucikan Allah, wa takbir, membesarkan mengagungkan Allah, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Ini kisahnya, ya. Ada yang bersin dalam salat ini, ya, karena baru-baru masuk Islam tidak tahu, ya. Kemudian didoakan apa? Yarhamukallah. Ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa di dalam salat itu tidak boleh ada, tidak pantas ada ucapan manusia. Pelajaran dari hadis tersebut, mayustafadu minal hadis, al-faidatul ula, faidah yang pertama, ada mujawazit tahaduthi, tidak bolehnya berbicara, berbincang-bincang fis shalah, di dalam salat. Wa man fa'alahu, dan siapa yang melakukannya, berbincang-bincang dalam salat, tabtulu salatuhu, salatnya batal, menjadi batal salatnya. Yang kedua, ats-tsaniyah kalamul jahili, perkataan orang yang jahil terhadap agama atau hukum Islam, fis sholati, di dalam salat, la yubtiluha, tidak membatalkan salat. Makanya Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulangi salat, ya. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran, mauidhah, bahwasanya salat itu bukan untuk berbicara dengan ucapan-ucapan manusia. Ats-tsalitsah, pelajaran ketiga, masyru'iyatut tasbihi wa takbiri wa qiraatil Quran, disunnahkan, disyariatkan untuk bertasbih, bertakbir, dan baca Al-Quran. Wal ataiyatil ukhra, dan doa-doa yang lainnya, fis shalah, di dalam salat. Ar-rabi'ah, pelajaran keempat, ada mujawazi tasmitil atisi fis shalah, ada mujawazi, tidak bolehnya tasmitil atisi, mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah fis shalah, di dalam salat, ya. Jadi salat tidak boleh. Dan juga yang bersin jangan misalnya hacing, alhamdulillah, jangan. Nanti yang sampingnya lupa yarhamukallah. Jadi kalau salat ya tidak boleh, ya, mengucapkan alhamdulillah. Cukup ditutupi saja, ya. Ketika bersin itu tidak dibuat dibiarkan mulutnya terbuka, ditutupi dan diam. Tidak ada tuntunan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Tapi jika di luar salat, silahkan mengucapkan alhamdulillah. Nanti yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, lalu yang bersin membalas kembali dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum,
Semoga Allah memberi daya kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian, keadaan kalian. Al-khamisah, pelajaran yang kelima, ikhtiyarul lini warra'fati, disunahkan untuk berlemah lembut. Jadi ikhtiyarul lin, untuk memilih berlemah lembut, warra'fati, dan untuk berkasih sayang, li ta'limil jahil, ketika mengajar orang yang jahil, dalam mengajar orang yang jahil. Jadi mengajar orang yang bodoh beda dengan mengajar orang yang sudah pintar, ya. Kita harus lebih memilih lemah lembut dan kasih sayang yang didahulukan kepada orang-orang jahil. Contohnya, ya, ini pengalaman saya ketika saya mengantar anak-anak di halaqah Quran, ya, di madrasah Quran di Saudi Arabia. Syekh itu kalau ngajar anak-anak yang kecil-kecil yang belum lancar itu, kebanyakan ditalkin itu. Jadi anak-anak itu bawa mushaf Quran itu, ya, kadang-kadang tidak dibuka. Kalaupun dibuka tidak dilihat. Syekhnya mentalkin. Jadi misalnya syekhnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti muridnya suruh mengucapkan itu. Karena jahil. Yang penting dia mau ngaji. Itu kalau suruh baca yang masih ya tak pelegak-peleguk atau terbata-bata, itu lambat, nanti kan mengganggu yang lain, ya. Tapi syekh itu masya Allah ditalkin. Dan jangan meremehkan talkin lah itu. Coba anak-anak kecil itu, awalnya kan hanya menirukan, dia bisa, lama-lama baca bisa. Kalau sudah masuk dalam memori, dia nanti kan meraba-raba, ya. Sebenarnya kita kan baca begitu, ya. Jarang orang yang betul-betul baca Quran itu dari belajar Al-Fatihah dari nol, itu jarang. Mesti sudah ada modal hafalan di kepala, ya kan. Nah, modal ini yang bisa membantu kita untuk cepat untuk bisa membaca, betul tidak? Nah, ini modalnya. Sama dengan begini, ini pengalaman saya mengajar bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab, kalau diajari nahwu dan shorof tanpa diajari takbir, al-muhadatsah lebih dahulu, itu lambat sekali pahamnya. Tapi kalau muhadatsah takbirnya diajari dulu, entah dia paham artinya atau tidak, yang penting dia bisa melafadzkan, itu cepat sekali diajari nahwu shorof itu. Cepat sekali, pengalaman begitu. Maka Quran juga demikian. Jadi anak-anak TK itu walaupun tidak bisa baca, biar saja ditalkin. Talkin itu dituntun, ya, tuntun terus. Dulu ada seorang ustadz itu, setiap hari kalau saya ke rumahnya itu, surat juz amma itu, juz 30 itu dibacakan. Terus bukan dibacakan, diperdengarkan. Dari dulu tape, ya, tape pakai kaset itu. Rata-rata putranya itu menjadi penghafal Quran. Ya, masya Allah ini. Jadi rata-rata putranya dari mendengar saja. Mereka belum bisa baca. Itu kadang-kadang lari-lari anak-anak kecil, lari-lari ke sana kemari, dan seterusnya. Thayyib. Jadi jangan dikira, ya, misalnya saya sekarang ngajar, kadang-kadang putranya beberapa ustadz kan kadang-kadang kesini lari-lari saja. Dia sering dengar saya mengucapkan hadis-hadis, membacakan hadis. Lama-lama nanti lancar baca hadis itu. Jangan dikira loh, ya, Allah yang membuat demikian. Ilmu itu seperti itu, ya, bertahap, ya. Ada marohilnya, ada tahapan-tahapannya, fase-fasenya seorang untuk jenjang-jenjangnya untuk belajar. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Jadi untuk mengajar orang jahil jangan, ya, baca sampai santri gobios gak bisa baca, a u i u gak bisa, dituntun. Kalau belum bisa baca, tuntun, ya. Saya pernah ditegur oleh istri saya sendiri. Itu sebelum istri saya ke Saudi, sebelum saya ajak ke Saudi. Bi, anaknya jangan dituntun begitu, biar dia baca sendiri. CBSA. Ya, ini karena istri saya dulu ngajar TK SD, ajarannya di Indonesia kan CBSA, nggak boleh tuntun, harus dia bisa ngucap sendiri. Saya bilang tidak begitu ngajar itu, tuntun dulu. Kalau tuntun dulu nanti cepat bisa, saya bilang gitu. Ini prakteknya saya sudah di Saudi, saya sudah praktek di situ. Bener, ternyata lebih cepat anak yang saya ajari dengan saya tuntun dulu daripada yang disuruh mengucapkan sendiri. Dari mana anak belum tahu disuruh mengucapkan sendiri, ya, tuntun dulu, tuntun. Walaupun dia hafalan, tidak ada masalah, no problem. Tahu hafalan, bacanya itu hafalan. Nanti kalau nggak hafal nggak bisa baca, no problem, maafi muskilah, ya. Karena orang jahil itu harus kita berlemah lembut. Yang penting mau ngaji, belajar ini. Jelas ini, ya, terutama yang menjadi guru-guru. Nah, ini putrinya siapa, Ustaz Abu Bakar ini. Dia cuman kesini datang, makan, pegang-pegang tripod, ya, cari abahnya. Tapi dia dengar hadis. Lama-lama nanti menjadi ahlul hadis ini, ya. Lo baca hadis kalah nanti, uminya, mamahnya kalah nanti, ya. Pada saatnya nanti, lo bener, anak-anak kita lebih lancar daripada kita kok baca Quran dan seterusnya.
Karena sering dengar. Kita dulu masih segini nyanyi balon tuh ada 2, mulai itu ada 5 ya. Rupa-rupa warnanya ya. Dulu naik delman istimewa. Aku duduk di muka dekat apa Pak Kusir. Ya itu. Dulu kita nyanyi, makanya pinter nyanyi kita. Anak-anak sekarang dengar hadis, dengar ayat, Masya Allah. Akhirnya anak sekarang lebih cepat daripada kita. SMP sudah bisa baca kitab. Kita dulu sampai botak gak bisa baca kitab. Ya kan? Ya lah. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, mengajar orang jahil seperti itu, pelajaran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.